wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar kembali mengenai tentang kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Yang kita akan bahas hari ini adalah tentang disabilitas. Apakah itu disabilitas? Saya akan jelaskan ya ibu-ibu ya. Disabilitas adalah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama dan yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi kalau disabilitas, ibu-ibu disabilitas itu apa? Mungkin kalau bahasa di lingkungannya orang yang kekurangan ya ibu-ibu ya, dalam artian misalnya cacat seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke. Disabilitas itu juga mempunyai hak seperti kita. Ya, apa itu hak-haknya? Mungkin kita bisa baca sama-sama. Yang pertama adalah haknya Untuk hidup. Sama-sama berhak untuk hidup ya ibu. Lanjut. Bebas dari cercaan. Yang ketiga, Mendapat perlindungan. Keempat, Mendapat bantuan hukum. lalu Bersekolah. kemudian bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, ya, tidak dikerjakan, diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi pada dasarnya hak-hak penyandang disabilitas itu sama dengan kita ya ibu-ibu ya. Jadi kalau di masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan, dikucilkan seperti itu. Kemudian disabilitas juga dibagi dalam beberapa jenis, yaitu disabilitas fisik, misalnya yang kakinya tidak ada satu gitu ya Bu ya. Kemudian disabilitas mental, hiperaktif. Kemudian disabilitas netral, lalu disabilitas bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Kemudian disabilitas intelektual, Down syndrome, seperti itu. Lalu setelah kita belajar mengenai jenisnya, ada namanya kategori disabilitas berat. Disabilitas berat itu yaitu penyandang disabilitas yang disabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya, tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Jadi disabilitas ini kategorinya orang yang sudah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri ya ibu-ibu ya. Ini penyandang disabilitas inilah yang masuk dalam salah satu kategori PKH, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia disabilitas tapi masih bisa bekerja atau melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari sendiri, itu belum masuk kategori disabilitas berat ya. Belum berhak mendapatkan bantuan PKH. Kemudian kita akan membahas masalah pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Itu apa sih yang harus kita lakukan disabilitas berat di keluarga jika ada keluarga kita yang disabilitas? Yaitu dengan cara, ayo Bu kita baca sama-sama. Memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri, mandi, sikat gigi ya. Lalu mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Kemudian mengganti alas tidurnya. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian. memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak bicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, kemudian membuatkan kelahiran, lalu membawa ke puskesmas terdekat dan diperiksa kesehatannya. Iya benar, lalu memberikan obat sesuai kebutuhan, kemudian memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga, memberikan terapi, kemudian menggerakkan anggota tubuh ya Bu ya, menjaga dari kekerasan eksploitasi,
Terakhir mengajarkan nilai-nilai spiritual. Jadi kalau ada keluarga kita, anggota keluarga kita yang mengalami disabilitas itu jangan dijauhkan atau dikucilkan, tapi kita harus tetap merawatnya dengan baik seperti itu. Lalu kita juga harus menyesuaikan dengan perabot-perabot yang ada di dalam rumah ya Bu, seperti itu. Contohnya begini, apa sih yang harus kita lakukan untuk menata perabot di dalam rumah? Penataan ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi bagi PD-nya adalah penyandang disabilitas. Lalu perabot dalam rumah, lemari pakaian, lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya dia menggunakan kursi roda, raknya tidak boleh tinggi ya Bu ya, nanti dia nggak bisa menggapainya. Lalu peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. apabila Apabila akan dipindah harus diinformasikan kepada penyandang disabilitas. perlengkapan peralatan diperlukan penyandang disabilitas dalam Melakukan kegiatan sehari-hari seperti stop kontak dan Saya harus dipasang dipasang di di tempat tidur untuk mempermudahkan penggunaannya. Lalu tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang positif dengan ketinggian sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Itu ya Bu ya, untuk penyesuaian perabot-perabot yang ada di dalam rumah jika dalam keluarga tersebut ada penyandang disabilitas. Kemudian penyandang disabilitas juga selain di rumah harus mendapat pelayanan di dalam masyarakat. Apa sih pelayanannya? Yuk kita baca sama-sama Bu. Yang pertama, Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran KTP BPJS. Kemudian memberikan informasi Informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari RT RW kelurahan. Kemudian Memberikan memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Lalu ini contohnya Bu ya, misalnya masjid, musola atau gereja, tempat ibadah ya, dapat dilalui oleh difabel. Parkir tempat umum khusus difabel. Pintu yang mudah dibuka ya, Ya, dibuka tutup. Kemudian pembuatan drum atau toilet khusus untuk difabel. ya. Kemudian memberikan kesempatan bagi Penyandang disabilitas disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan seperti memberikan informasi jika terdapat keluarga penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan, misalnya bina sosial dan lain-lain. Baik, dari setelah semua yang kita pelajari, ada beberapa pesan kunci yang harus kita ingat sama-sama, yaitu kita baca ya Ibu-Ibu, ada Ya. pesan kuncinya dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. ya, setuju ya. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. ya sudah kita baca tadi ya, hak-haknya apa aja. Lalu yang terakhir, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. tidak boleh didiskriminasi, dalam artian tidak boleh dikucilkan, tetap mendapat pelayanan di dalam keluarga maupun di masyarakat. Baik, setelah semua kita bahas untuk modul ini di sesi hari ini tentang disabilitas, ada yang ingin ditanyakan atau tidak Ibu-Ibu? Tidak, cukup, Bu. Tidak ada, saya rasa cukup ya, sudah paham semua ya Bu tentang disabilitas di negara kita. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan di minggu depan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.